berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Nah ini memang agen bukan main-main, agensinya bukan agensi yang sangat besar di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi kenapa banyak yang udah kecewa sama oknum yayasan mahal itu tapi nggak berani ada yang spill? Karena memang selalu ditekan dengan perjanjian non-disclosure yang kayak di dalam perjanjian itu tuh tertulis bahwasanya kita berjanji, sama-sama berjanji tidak boleh saling mengungkap rahasia satu sama lain kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya enggak ya otomatis kan dia yang katanya punya power ini, si oknum yayasan mahal ini pasti kan kayak nyeret-nyeret bawa-bawa hukum. Apalagi kan udah banyak ya yang pakai tuh influencer, artis segala macem lala-lala gitu ya, sampai ke luar negeri bahkan sayapnya merekah di sana gitu kan. Jadi kayak pokoknya kalau misalnya ada yang mengungkap yang aneh-aneh ya udah ntar diusut-usut ke hukum kayak gitu loh guys, ngerti gak sih? Sebenarnya emang bukan sepenuhnya salah si oknum yayasan mahal ini, emang semua orang kita nggak ada yang tahu ya namanya tenaga babysitter atau ART itu nggak pernah ada yang tahu namanya orang, cuman ya lo harus ikut bertanggung jawab. Saya sebagai seorang ibu merasa terpukul. Mungkin beberapa orang banyak yang menyalahkan saya, dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih tanpa ada ampun. Anak saya lari ke sana ke sini dikejar sampai kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, sus ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, diberi makan mungkin hanya 1 kali. Saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan. Hari pertama saya di Jakarta, pas sahur tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena bener-bener diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, bener-bener mungkin aku media lebih sudah tahu. Itu parah banget Pak, dan beliau ini punya anak juga. Dan oh ya perlu diketahui, biasanya kan suster begini tuh ke trigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali tidak ada masalah. Suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya semuanya, suster ini berperangai yang sangat-sangat amat baik. Dia tertutup orangnya, tapi ternyata manipulatif. Itu tega sekali, itu sakit itu kayaknya babysitter. Karena itu makanya sekalipun ada babysitter, tetap itu hanya sifatnya membantu. Tidak bisa terus kemudian kita menitipkan. Kalau toh saya menitipkan, misalnya kan pada saat itu saya haji kan, ketika saya mau menitipkan itu kepada babysitter saya harus memastikan dulu babysitter ini udah pernah kerja sama saya minimal berapa tahun. Jadi kalau baru 1 tahun, 2 tahun baru terus kemudian dititipin nggak bisa gitu kan. Kalau dia sampai dengan berulang kalau dari analisa ini adalah yang pertama, dia tidak mendapatkan efek jera dari perilaku yang sebelumnya dia lakukan, sehingga semakin kesini semakin eskalasi dia, semakin tinggi perilaku untuk melakukan destruktifnya gitu atau berbuat jahatnya gitu. Yang perlu diwaspadai kalau gitu kan sebenarnya adalah ketika kita merekrut ART atau pengasuh gitu ya, itu betul-betul kita memang perlu selektif gitu ya, perlu selektif dan perlu betul-betul ngecek background dari si ART ini.